memang Mas Gibran ini ya, apa ya, realistis lah dengan anggaran yang ada dan lebih baik digunakan untuk kepentingan orang banyak dibanding kepentingan dirinya sendiri. Keren sih. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nah, putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming, ya walaupun usianya masih di bawah 40 tahun lah, tapi sudah menunjukkan karakter kepemimpinan yang menonjol dan unik bagi masyarakat yang memandangnya, terutama masyarakat Solo ya. Baru pertama kali mencalonkan diri jadi wali kota Solo, langsung menang, dan sekarang sudah hampir separuh jalan memimpin Solo. Banyak pihak menilai jika sosok Gibran bukan tidak mungkin akan memiliki karir cemerlang seperti bapaknya, seperti ayahandanya. Berbagai kebijakan, cara memimpin di Solo terus disorot media. Hal ini tentu saja menjadi iklan kampanye gratis buat Gibran Rakabuming untuk menjadi pemimpin di level yang lebih tinggi. Karir politik Presiden Jokowi dinilai sebagai sebuah keajaiban. Bagaimana tidak? Tadinya hanya sekedar pengusaha kayu di kota Solo, kemudian jadi wali kota Solo. Lagi rame banget ya di sekitar patung kuda. Banyak lagi demo 411. Tapi saya nggak ngomongin itu, sorry, bosen terserah. Saya mau ngomongin soal karir politik Presiden Jokowi dinilai sebagai sebuah keajaiban. Bagaimana tidak? Tadinya hanya sekedar pengusaha kayu di kota Solo, kemudian jadi wali kota Solo 2 periode, dan langsung jadi gubernur ibu kota negara Indonesia, yakni DKI Jakarta. Dengan angka perolehan pemilu waktu itu cukup meyakinkan. Bahkan nggak tanggung-tanggung, baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur, Pak Jokowi mampu langsung jadi Presiden Republik Indonesia selama hampir 2 periode. Bertarung sengit dengan Prabowo, dalam 2 kali pilpres, Jokowi selalu jadi pemenang. Ini orang emang keren banget ya, edian banget lah. 5 kali ikut pemilu nggak pernah kalah, itu adalah Pak Jokowi. Ya, karakter pemimpin seperti Pak Jokowi saya kira disukai banyak pihak, terutama partai politik. Karena parpol itu selalu mencari orang yang disukai masyarakat. Elektabilitas dan popularitasnya tinggi untuk diusung jadi pemimpin. Itu parpol. Baik tingkat daerah seperti kabupaten, provinsi, sampai kemudian level negara. Yang akan menerima jatah mobil dinas listrik di kota Solo pasti akan sangat senang sekali. Dapat mobil listrik keren, bisa buat foto-foto taruh IG. Sayangnya, rasa senang itu harus disingkirkan. Karena ternyata untuk anggaran pembelian mobil dinas listrik pula, Gibran mencoretnya dari anggaran tahun depan. Lalu ketika ditanya oleh wartawan, kenapa anggaran pembelian mobil dinas dicoret? Gibran santai aja jawabnya. Sing tak hapus malah anggaran wali kota, dan wali kota kita hapus untuk mobil listrik. Timbangannya tuku mobil mending bangun pasar. Itu dalam bahasa Solo yang halus. Artinya kira-kira daripada beli mobil mending buat bangun pasar. Itu kata Gibran. Lihat. Nah, harga mobil dinas listrik yang tertera pada anggaran itu sekitar 800 juta. Ketika ditanya kalau dirinya terkena sanksi karena masih tidak mau menggunakan mobil listrik, apalagi diketahui aturan penggunaan mobil listrik tertuang dalam Inpres ya, instruksi presiden, instruksi bapaknya sendiri, yaitu nomor 7 tahun 2022 tentang percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat dan daerah. 2 periode dan langsung jadi gubernur ibu kota negara Indonesia, yakni DKI Jakarta, dengan angka-angka perolehan pemilu waktu itu cukup meyakinkan. Kadrun udah mulai deg-degan. Gimana nggak deg-degan? 10 tahun dipimpin sama bapaknya, Kadrun tuh puasa melulu. Gimana nanti misalnya setelah Pak Ganjar lalu Gibran jadi presiden? Kan panjang tuh puasanya.
Apalagi baru-baru ini Gibran melakukan keputusan yang berani melawan kebijakan dari atasannya, yakni Presiden Jokowi, yang sekaligus adalah bapaknya sendiri. Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming, menghapus anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari APBD Kota Solo tahun 2023. Ya, bukan Gibran Rakabuming, Raka namanya. Pejabat Wali Kota Solo yang memiliki sikap kepemimpinan yang konsisten dan sangat realistis. Pada anggaran pembelian mobil dinas untuk jajaran Pemda Solo, tertera adanya pembelian mobil dinas listrik. Keren ya. Misalnya, saya nggak tahu, mungkin mereknya Tesla kah? Sepertinya tidak mungkin kalau Tesla ya. Kira-kira mobil listrik apa ya selain Tesla? Oh ya, ada Hyundai Ioniq atau Toyota terbaru. Nah, warga Kota Solo itu sudah mulai mencatat bahwa kalau ada mobil wali kota mereka parkir dan lama, bahkan berhari-hari di satu tempat, artinya di tempat itu sedang ada masalah yang menjadi perhatian sama wali kota. Tindakan Gibran yang suka memarkirkan mobilnya di tempat yang bermasalah itu oleh pakar komunikasi politik UNS Sri Hascarjo itu disebut dengan istilah politik parkir. Kalau Anies kan dikenal sebagai bapak politik identitas. Kalau Gibran kreatif di politik parkir. Nggak tahan saya kalau nggak nyangkut-nyangkut Anies itu nggak tahan. Ya, seperti saat Gibran memarkir mobil dinasnya di halaman kantor Kelurahan Gajahan. Gajahan tuh Solo agak-agak ke selatan. Nah, sebelumnya Gibran tuh mencopot Lurah Gajahan yang menandatangani surat penarikan infak kepada pedagang di Pasar Klewer. Lalu mobil dinas Gibran terlihat parkir hingga 2 hari di lokasi pemakaman umum Cemoro Kembar, di Kelurahan Kembar yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan gak tanggung-tanggung, baru 2 tahun menjabat sebagai gubernur, Pak Jokowi mampu langsung jadi Presiden Republik Indonesia selama hampir 2 periode. Dengan santai Gibran menjawab, dengan santai dia jawab, ya apa-apa, kita siap disangsi. Yang penting warga sih, aku gampang. Aku mending terakhir, aku pakai yang ini dulu, kata Gibran. Sambil nunjuk mobil dinas Kijang Innova kesayangannya. Saya pernah lihat tapi. Nah, terbaik memang Mas Gibran ini ya. Apa ya, realistis lah dengan anggaran yang ada dan lebih baik digunakan untuk kepentingan orang banyak dibanding kepentingan dirinya sendiri. Keren sih. Nih, mau saya ceritain soal politik parkir ala Gibran. Saya punya cerita nih. Oke ya, saya ceritain setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jokra. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Ceritanya begini bos, Gibran sering menggunakan mobil dinasnya sebagai alat komunikasi politik. Mobil dinas Gibran yang bernomor polisi AD1A itu sering terlihat parkir di tempat-tempat yang tidak wajar, yang setelah diteliti ternyata di tempat itu sedang ada masalah. Bertarung sengit dengan Prabowo dalam 2 kali pilpres, dan Jokowi selalu menjadi pemenang. Ini orang memang keren banget ya, edan banget lah. 5 kali ikut pemilu gak pernah kalah. Itu adalah Pak Jokowi. Ya, karakter pemimpin seperti Pak Jokowi saya kira disukai banyak pihak, terutama partai politik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di AD1A itu sering terlihat parkir di tempat-tempat yang tidak wajar, yang setelah diteliti ternyata di tempat itu sedang ada masalah. Bertarung sengit dengan Prabowo dalam 2 kali pilpres, dan Jokowi selalu menjadi pemenang. Ini orang memang keren banget ya, edan banget lah. 5 kali ikut pemilu gak pernah kalah. Itu adalah Pak Jokowi. Ya, karakter pemimpin seperti Pak Jokowi saya kira disukai banyak pihak, terutama partai politik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Di AD1A itu sering terlihat parkir di tempat-tempat yang tidak wajar, yang setelah diteliti ternyata di tempat itu sedang ada masalah.
bertarung sengit dengan Prabowo dalam 2 kali pilpres. Dan Jokowi selalu menjadi pemenang. Ini orang memang keren banget ya. Edan banget lah. 5 kali ikut pemilu, gak pernah kalah. Itu adalah Pak Jokowi. Ya, karakter pemimpin seperti Pak Jokowi saya kira disukai banyak pihak, terutama partai politik.